Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehingga untuk kesempatan sore hari ini kita bisa duduk kembali dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Baik, kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama dari pembahasan azkar, zikir dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Monggo dibaca. Sekarang kita beralih hadis 1429. Hadis 1429. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujudnya, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecilnya dan besarnya, yang pertamanya dan terakhirnya, yang terang-terangannya dan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kita lihat kali ini adalah membicarakan tentang salah satu doa lagi yang dibacakan ketika sujud. Dan kemarin kita telah melihat hadis 1427 dan 1428 yang membicarakan tentang mustajabnya doa saat sujud. Dan kali ini kita lihat di antara bentuk doanya adalah doa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu biasanya kana yaqulu fi sujudihi. Rasulullah SAW itu biasa mengucapkan ketika beliau berada dalam sujudnya, Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa sirrahu, yaitu ya Allah, ikfirli dzambi kullahu, ampunilah dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, yang kecilnya dan yang besarnya. Diqqah kecil, jillahu yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, yang awalnya dan terakhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nampak yaitu terang-terangan dilakukan maupun yang tersembunyi. Maka di sini berisi salah satu doa yang dibaca ketika sujud, dan di sini diajarkan oleh Nabi SAW dengan bacaan yang singkat dan berisi meminta ampunan pada segala macam dosa. Ya, meminta ampunan pada segala macam dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil di sini. Ada dibicarakan dosa yang dulu dan dosa saat ini, dosa belakangan. Dibicarakan juga tentang dosa yang dilakukan terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang pertama, dianjurkan berurutan dalam meminta, mulai dari yang kecil dahulu baru yang besar, menunjukkan besarnya harapan untuk dikabulkan. Kita lihat di sini, ini salah satu faedah dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau katakan dianjurkan kalau meminta sesuatu kita bisa minta dari yang kecil baru yang besar, dari yang pertama baru yang terakhir,
dari yang nampak kemudian yang tidak nampak atau tersembunyi. Jadi ada semuanya diminta di sini dan nanti menunjukkan permintaan tadi menunjukkan urutan. Kata beliau di sini, kenapa mulai dari yang kecil lalu yang besar disebutkan urutan semacam itu? Ini supaya pengharapan. Mudah-mudahan dari yang kecil ini terhapus, yang besar juga terhapus. Yang dulu terhapus, yang belakangan juga terhapus. Yang dilakukan terang-terangan itu terhapus, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, juga yang dilakukan sembunyi-sembunyi pun demikian. Ya, ini dikatakan kata beliau untuk menunjukkan besarnya harapan dari orang yang berdoa. Jadi semuanya dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Adapun yang kedua, dosa besar berasal dari kebiasaan melakukan dosa kecil. Karenanya kita diperintahkan meminta ampun kepada Allah dari dosa kecil dahulu kemudian dosa besar. Nah, lihat. Katakan juga sama di sini oleh Syekh Salim bin Id Ahli Lalib, beliau katakan al-kabair tansha'u ada minal idman ala saghair. Seseorang itu bisa melakukan dosa besar, itu ada yang awalnya itu dikarenakan terbiasa untuk melakukan dosa kecil. Karena dosa itu yang terbiasa terus numpuk dan dia gemar untuk melakukan dosa terus, lama-lama dia bisa melakukan dosa yang lebih besar daripada yang kecil yang tadi dia lakukan. Dan di sini dikatakan karena tadi awalnya dosa besar itu bisa berasal dari dosa kecil, maka kita bukan hanya minta ampun pada Allah dari dosa besar saja. Namun awalnya dari dosa kecil kita minta ampun pada Allah terlebih dahulu, baru seterusnya dosa besar. Kemudian yang ketiga. Adapun yang ketiga, taubat mesti dilakukan dari dosa kecil dan dosa besar. Jadi taubat itu bukan hanya dari dosa besar saja. Kalau kesimpulan dari hadis ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau juga simpulkan taubat itu mesti dilakukan dari dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil kita bertobat dan dosa besar juga demikian. Bahkan bukan hanya perkara dosa kecil saja di sini kita bertobat, ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, beliau terangkan taubat itu ada dua macam, ada juga taubat sunnah dan ada taubat wajib. Kalau taubat wajib itu karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau dia melakukan dosa besar, sedangkan taubat sunnah itu dilakukan karena dia kurang dalam perkara-perkara sunnah. Taubatnya di sini adalah untuk dia memperbaiki diri supaya yang sunnah ini gemar lagi dia lakukan. Terus yang keempat. Yang keempat, siapa saja yang telah ditutupi oleh Allah dosanya, maka hendaklah ia tidak membukanya. Namun segeralah ia memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, ini dijelaskan siapa saja yang telah ditutupi oleh Allah dosanya, maka hendaklah ia tidak membuka dosa itu lagi. Jadi kalau Allah tutup, maka tutup rapat-rapat dosa tadi. Dan tidak dia buka dosa yang sudah Allah tutupi. Kecuali di sini ada keterangan dari Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis mujahir, yaitu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Ya dijelaskan di malam hari dia berbuat maksiat, kemudian di pagi hari dia itu buka lagi maksiat yang telah Allah tutupi. Ya. Atau di pagi hari dia itu berbuat maksiat, kemudian di malam hari dia membuka lagi tabir yang telah Allah itu tutupi di pagi harinya. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi hanya dibolehkan untuk dua sebab. Dosa itu mungkin dia itu ungkapkan, yaitu yang pertama karena keadaan darurat, mungkin lagi dalam keadaan dia itu di sidang atau ingin ditanyakan tentang perbuatan yang dia lakukan, maka dia harus jujur ketika itu. Yang kedua, kalau tadi keadaan darurat, yang kedua karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan, bahkan dia itu ceritakan maksiat tadi itu biasa-biasa saja dan tidak ada bentuk penyesalan sama sekali, maka ini keliru dalam hal ini. Jadi nanti masuk orang yang mujahir, yaitu terang-terangan dalam berbuat dosa, dan ini yang jadi sebab taubatnya itu sulit untuk diterima.
ya, tobatnya itu akan sulit untuk diterima. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Yaitu terang-terangan dalam bermaksiat apa? Ia membuka apa yang telah Allah tutupi padahal bukan darurat dan bukan kebutuhan untuk membukanya. Ini keterangan ini dari Imam Nawawi. Yaitu seorang yang telah berbuat dosa di malam hari lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu. Padahal sudah ditutupi. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia buka sendiri aib yang telah Allah tutupi tadi. Ya, dia buka sendiri, menceritakan dengan bangga. Bukan hajat, bukan darurat dia itu menceritakannya. Namun untuk kebanggaan saja, tidak ada bentuk penyesalan sama sekali, maka itu akan membuat taubatnya sulit untuk diterima. Nah, namun di sini kalau sudah ada yang berbuat dosa, kemudian Allah itu tutupi, maka tutupi itu rapat-rapat dan tambah dengan taubat dan dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Adapun yang kelima, wajib seorang hamba bertaubat dari dosa seluruhnya, termasuk pula sebab dan perantara menuju dosa tersebut. Jadi bertobat dari dosa, yang pertama dari dosa itu sendiri. Yang kedua dari sebab-sebabnya. Ya, yang kedua itu dari sebab-sebabnya. Zina itu punya perantara atau punya sebab-sebab terlebih dahulu sebelum zina itu dilakukan. Orang yang berzina, orang yang berselingkuh itu pasti ada sebab dulu. Nah, sebab-sebab ini dia bertobat juga darinya. Bukan hanya dari zina ini, namun dari sebab-sebab yang mengantarkan pada zina juga dia bertobat. Nah, ini keterangan dari Salim bin Id Al-Hilali tadi seperti itu. Jadi bukan hanya dari dosa zina ini dia bertobat, namun perantara menuju zina ini juga. Apa yang menyebabkan dia itu berzina? Ini sebab-sebabnya ada, nggak mungkin langsung. Ya, jarang sekali orang itu langsung itu berzina. Namun ada sebab-sebab yang dia lakukan dahulu. Mungkin yang pertama tidak menjaga pandangan, pandangannya tidak dijaga. Kemudian tidak ada tempat pelampiasan syahwat. Yang kedua bisa jadi dikarenakan kegemaran melihat gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Yang ketiga karena mungkin senangnya bersendirian dan tidak ada kanan kiri yang melihat dia itu berbuat maksiat. Ya, maka untuk peluang untuk membuka ya sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat tadi dia punya kesempatan karena sendirian. Maka ada yang diterang-terangan itu tidak berbuat maksiat, orang lihat masya Allah ini soleh sekali. Namun ketika dia dikala sendirian, dia itu bisa berbuat maksiat. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Ada juga karena ghaflah. Ghaflah itu karena lalai. Ya, ghaflah itu karena lalai. Di antara sebabnya kata Syaikh Al-Munajjid, beliau jelaskan dalam kitabnya Mufsidatil Qulub, yaitu lalai ini disebabkan bisa jadi karena terlalu berlebihan dalam perkara mubah. Ya, terlalu berlebihan dalam perkara mubah. Ya, main gamenya berlebihan. Nontonnya berlebihan. Jalan-jalannya itu berlebihan. Ini akan membuat orang itu ghaflah tadi. Membuat dia itu cepat lalai. Ya, maka untuk mengatasinya berarti melakukan yang mubah tadi sekadarnya saja. Ya kita butuh, saya butuh refreshing sebentar. Ya sebentar. Sebentar itu bukan 5 jam di depan gadget terus main game terus. Enggak, itu sudah ghaflah nantinya. Sudah berlebihan di dalam mubah tadi. Ya, maka ada yang punya peluang untuk berzina, ya itu dikarenakan ghaflah. Yaitu dia lalai ketika itu. Lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah, tersibukkan dengan mubah itu secara berlebihan. Ya. Asalnya mau olahraga ya silahkan, mau jalan-jalan silahkan, mau rekreasi silahkan. Namun kalau sudah berlebihan ya itu jadi masalah. Masa 1 pekan itu, ya bukan 1 pekan, 1 bulan bisa 5 kali naik turun gunung. Ya. Ini sudah hari Sabtu, minggu depan lagi kita naik lagi. Sabtu naik lagi. Ini sudah berlebihan kayak begini. Dan
Dia butuh istirahat yang banyak, ekstra lagi istirahatnya lagi. Dari istirahat yang banyak ini waktunya habis juga sia-sia. Kalau sudah berlebihan dengan yang mubah, itu akhirnya seperti itu. Maka demikian juga kalau orang itu terjerumus dalam maksiat atau dalam zina tadi, ini juga diantara bentuk ini karena ghaflah di sini. Ini salah satu bentuk yang membuat orang itu bisa terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan juga perantaranya tadi yang kita bahas. Ini baru kita bahas perantaranya ini. Ya, ini belum bahas zinanya. Namun ini bahas perantaranya. Maka ketika orang mau bertobat dari sini, dari zina ini, maka perantaranya dia tutup dulu. Dia selingkuh atau berzina. Dia stop untuk ini. Namun kalau masih berhubungan dengan perempuan itu ya nggak bisa lagi. Tetap nanti ada peluang untuk melakukan zina ini. Ya, maka untuk menyelesaikan dia putus zinanya, kemudian pertemanan ini dia juga putus. Istilah Facebook apa? Unfriend. Unfriend kurang lagi, blok. Dia blok, sudah selesai. Ngapain dia lihat satu saya? Walaupun itu teman lama, saya nggak pedulikan itu. Walaupun dulu itu teman ini, nggak pedulikan. Buat itu nanti terungkit lagi, akan dibawa-bawa lagi. Akhirnya punya peluang lagi, itu terbuka lagi. Ini dia tutup dan jalan-jalan perantara menuju zina ini juga dia tutup. Maka tadi kita sebut tadi dosa besar itu kita itu bertobat. Ada sebabnya itu karena dosa kecil dilakukan. Maka dosa kecil ini juga ditutup. Jangan ini dibuka. Kalau ini dibuka, ini sudah berhenti tadi. Punya peluang lagi untuk kembali lagi dalam maksiat tadi. Makanya untuk zina Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian itu mendekati zina. Allah tidak katakan wala taf'alu zina. Janganlah kalian melakukan zina, namun jangan dekati. Berarti perantara menuju zina itu ditutup. Ya, perantara menuju zina itu ditutup. Maka Islam itu jaga sekali umatnya dalam masalah pergaulan, misalnya tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkholwat dua-duaan dengan lawan jenis. Ya, tidak boleh. Boleh enggak jalan bareng-bareng? Ikhtilat nggak boleh, khulwat nggak boleh. Mau jalan bareng-bareng gimana lagi? Nggak boleh. Ya, mau khulwat juga dengan teleponan, masuk juga dalam hal itu. Ya, ini perantara menuju zina tadi ditutup. Contohnya misalnya Nabi SAW itu setiap kali sholat, kalau ada sholat subuh ada wanita itu ikut sholat bersama Nabi SAW di masjid. Nabi SAW biarkan laki-laki ini diam di sini, kemudian perempuan untuk keluar terlebih dahulu. Tidak keluarnya berbarengan, perempuan keluar atau jamaah putri itu keluar berbarengan dengan jamaah pria. Kenapa demikian? Aisyah itu mengatakan Rasulullah SAW itu memerintahkan wanita cepat keluar terlebih dahulu agar supaya tidak campur baur dengan laki-laki. Tidak campur baur dengan laki-laki. Jadi perempuan disuruh pergi terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya peluang untuk bersentuhan, peluang untuk berdua-duaan, peluang tadi untuk lirik-lirikan misalnya tertutup, maka peluang lagi untuk berzina semakin tertutup lagi. Maka yang ini pokoknya ini ditutup, kemudian yang perantara dan sebab-sebabnya ini juga ditutup. Terus berikutnya. Adapun yang keenam, disunahkan membaca doa di atas ketika sujud. Doa tersebut lebih bagus karena ma'thur, bersumber dari hadis dan berbahasa Arab. Lihat, disunahkan membaca doa di atas ketika sujud. Jadi kita baca tadi Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Kita baca doa tadi disunahkan ketika sujud membaca doa tersebut. Lalu doa tersebut ini lebih bagus karena apa? Doanya itu ma'sur. Ma'sur itu punya sumber. Punya sumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi lebih tentram ketika kita baca doa ini dibandingkan dengan doa-doa yang kita buat sendiri. Dan salah satu manfaat doa itu kita pakai doa yang ma'sur, doa yang punya sumber, yaitu dari Al-Quran dan hadis, biar doanya itu tidak berlebihan. Ada seorang sahabat itu anaknya ketika itu berdoa seperti ini. Ya Allah, saya minta surga. Kalau masuk di dalamnya diberikan istana
yang warnanya putih di sebelah kanan surga. Istana yang warnanya putih. Dia rinci nggak di sini? Rinci. Dia rinci istananya sebelah kanan warnanya itu putih. Maka kemudian bapaknya itu katakan pada anaknya ini, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, ya jangan berlebih-lebihan iktidak fit doa. Jangan berlebih-lebihan di dalam berdoa. Berarti apa yang dilakukan oleh anaknya tadi terlalu berlebihan karena terlalu diperinci. Maka kalau para jamaah lihat dalam doa-doa Nabi SAW atau doa dalam Al-Quran, doa dalam hadis, itu doanya sifatnya itu jami' kalim, jawami'ul kalim, yaitu singkat, padat, syarat makna. Jawami'ul kalim, singkat, padat, syarat makna. Tidak terlalu bertele-tele mintanya itu apa, enggak. Sehingga kalau sampai saat ini pun saya itu belum dapat doa detail, doa rinci, doa minta jodoh saya belum dapat. Ya. Itu minta detail itu, doa minta jodoh. Ya Allah, saya diberikan jodoh segera. Saya sampai sekarang saya belum dapat lafaz yang pas dengan itu. Ada yang pernah dapat ini? Ya? Ada yang pernah dapat? Atau gara-gara dapat kemudian sudah dapat juga? Hah? Ada yang dapat bisa beritahu, saya belum dapat sampai saat ini. Kalau ditanya, Ustaz gimana doa supaya dapat jodoh? Saya juga bingung, kamu minta rinci bagaimana, saya juga bingung. Yang ada doanya umum. Contoh misalnya doa umum, doa sabu jagat. Apa doa sabu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada rinciannya doa ini. Lihat, minta 3 hal berarti. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, berikanlah kepadaku juga dijauhkan dari siksa neraka. 3 hal berarti ya. Nah, kebaikan di dunia kan umum. Jodoh itu kebaikan dunia atau tidak? Iya, kebaikan dunia. Cepat lulus kuliah juga kebaikan dunia enggak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ini kok jawabnya pelan-pelan ini. Enggak lulus-lulus. Kebaikan dunia kan, pada orang tua marah-marah tanya terus, Mas sudah lulus, sudah kapan ini skripsinya selesai? Ya paling cuma bisa jawab, iya sebentar lagi, sebentarnya 1 tahun lagi. Kebaikan dunia, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, rinciannya ini pernah disebutkan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Beliau rinci, yang dimaksud kebaikan dunia itu ini. Semua yang punya bawa maslahat untuk dunianya itu masuk dalam kebaikan dunia. Berarti bisa pakai doa yang sifatnya umum seperti itu. Doa yang sifatnya umum seperti tadi. Dan ini lihat sifatnya doa ini jawami'ul kalim. Doa sabu jagat itu singkat, padat di dalamnya. Bisa minta macam-macam dengan doa itu. Dan syarat makna, kandungannya itu padat sekali. Bisa minta apapun. Nah, sifat doa itu seperti itu. Sehingga di sini kita cukupkan dengan doa-doa yang dari ma'sur tadi itu lebih bagus. Usahakan punya hafalan doa-doa tertentu. Doa ini saya baca doa apa? Doa untuk anak soleh itu doa bagaimana? Doa untuk orang tua itu doanya seperti apa? Doa memohon kemudahan itu doanya seperti apa? Itu baiknya dihafalkan. Sehingga ketika berdoa dia tidak akan khawatir mau berdoa di dalam sholat ataupun berdoa di luar sholat. Nah di sini ada satu bahasan saya tambahkan untuk poin ke-6 ini, ada berdoa itu dengan bahasa Indonesia, bukan bahasan ya, n-nya dihapus. Berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat. Ini bagaimana hukumnya? Kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah di sini. Ada perkataan dari Imam Nawawi dan Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini. Coba dilihat, dibaca. Berdoa dengan bahasa Indonesia dalam solat. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, untuk doa yang tidak maksur, tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dengan selain bahasa Arab, maka tidak dibolehkan. Dan ini tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, dan solatnya bahkan menjadi batal. Hal ini berbeda jika seseorang membuat-buat doa dengan bahasa Arab. Maka seperti itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i tanpa ada khilaf. Nah lihat, beliau rinci berarti. Yang pertama, kalau doanya itu tidak maksur. Maksur tadi apa? Punya sumber dari Al-Quran dan hadis.
Kalau doanya itu tidak maksur plus tidak pakai bahasa Arab juga. Berarti ada doa yang maksur. Ada yang doa itu pakai dari sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, ya kan? Kemudian ada juga doa yang tidak maksur, yaitu tidak ada sumber, namun bisa kita buat dengan bahasa Arab. Nah, kata beliau di sini, kalau doanya sudah tidak maksur, kemudian doa tersebut itu dengan selain bahasa Arab, maka Imam Nawawi katakan di sini, maka tidak dibolehkan dibaca di dalam sholat, dan ini tidak ada beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kita bahas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak khilaf dalam masalah ini. Dan kalau ini dilakukan, artinya dia itu berdoa. Dan saya katakan kalau berdoa di sini, berdoanya itu berarti diucap, bukan dibatin. Kalau dibatin di sini tidak dihitung. Kalau doanya itu diucap. Misalnya dia itu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dalam batinnya tadi mau minta jodoh. Ya, dia baca doa ini, dia baca kan? Namun di batinnya itu diungkapkan ini dengan bahasa dia. Nah, ini berarti tidak dianggap. Maksudnya yang ini tidak masalah. Yang masalah itu kalau dia ucap dengan bahasa Indonesia. Nah, ini kalau dia baca bahasa Arab tadi, cuma di batinnya saja terbetik tadi, terbetiklah. Nah, terbetik ungkapan-ungkapan dengan bahasa dia. Nah, ini tidak masalah di sini. Yang kita bahas ini kalau dia baca doa tadi dengan bahasa dia. Maka kalau ini selain bahasa Arab dan itu tidak maksur, maka doa tersebut itu bisa membuat sholatnya itu batal. Hal ini berbeda jika seorang itu membuat doa dengan bahasa Arab. Dia buat doa dengan bahasa Arab, dia rangkai sendiri kalimatnya. Maka kalau dia baca ini dalam sholat dengan bahasa Arab yang dia buat, tidak ada masalah dalam hal ini. Dan dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan, tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat dalam hal ini. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhazzab karya Asy-Syirazi. Jadi Imam Nawawi menjelaskannya di situ. Nanti ada 3 rincian sebenarnya yang beliau sebutkan. Salah satu rincian beliau sebutkan seperti ini. Nah, kemudian Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini. Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah berkata, adapun doa yang tidak maksur, tidak berasal dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh doa atau zikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam sholat. Seperti itu tidak dibolehkan sebagaimana dinukilkan oleh Ar-Rafi'i dari Imam Syafi'i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar-Rawdah diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan sholatnya batal. Nah, lihat, dia mengakibatkan juga sholatnya batal. Imam Nawawi mengatakan demikian. Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini juga penulis kitab Mughni Al-Muhtaj. Mughni Al-Muhtaj ini sebagai penjelasan dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Nah, di situ diterangkan kalau doanya itu tidak dengan bahasa Arab, dibaca dalam sholat, membuat seorang itu sholatnya itu batal. Maka kesimpulannya yang terakhir di sini ada lanjutan. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, baiknya memang doa dalam sholat adalah doa yang maksur, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu lebih selamat. Nah, kalau mau aman dalam sholat, kita membaca doa itu dari doa yang maksur, yang sumbernya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Nah, sekarang gimana kalau kita mau berdoa dengan rincian tertentu, kemudian kita baca di dalam sholat? Ini ada solusi. Yang pertama, baiknya itu dijadikan di luar sholat kalau kita tidak paham bahasa Arabnya. Ya, baiknya itu dibaca di luar sholat kalau kita tidak paham bahasa Arabnya. Kapan kita berdoa di luar sholat? Bisa antara azan dan iqamah. Ya, ini sudah azan, kita sholat sunnah, menunggu sholat wajib, menunggu iqamah, kita bisa perbanyak doa.
Bisa juga di luar sholat di sepertiga malam terakhir. Bisa juga setelah zikir sholat 5 waktu baru setelah itu berdoa. Boleh juga seperti itu. Dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya yang bisa kita minta hajat-hajat kita. Bukan hanya ketika sujud saja dalam sholat seperti pembahasan kita kemarin. Namun bisa gunakan tempat tersebut untuk berdoa. Atau yang kedua solusinya, kalau ingin berdoa di dalam sholat, gunakan doa yang sifatnya umum. Namun nanti kita maksudkan untuk doa tertentu. Seperti tadi pakai doa sapu jagat. Untuk minta kendaraan, untuk minta rumah misalnya. Dia baca doa sapu jagat saja namun keinginannya nanti terbetik dalam batinnya itu seperti apa. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini solusi bagi yang ingin berdoa, ingin meminta hal tertentu misalnya. Maka bisa gunakan waktu di luar sholat kalau tidak bisa dengan bahasa Arab. Atau yang kedua, dia gunakan doa-doa yang sifatnya itu umum. Ya, supaya permintaan tadi juga tetap terkabul walaupun di dalam sholat seperti sujud atau di rakaat terakhir, di tahiyat akhir sebelum salam. Nah, itu yang kita bahas untuk Riyadhus Shalihin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kami bahas dan kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.